Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran Yohanes Pembaptis yang lahir dengan cara yang mujizat, yang tak terkira dan tak terduga dari orang tua yang tua. Tapi Tuhan merencanakan yang terbaik itu dia, itu tugas persiapan bagi Putra Allah. Berkatilah kami bahwa nama kami mengandung makna yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk memperhatikan bahwa nama yang Tuhan berikan itu mempunyai makna dan arti dan tujuan yang kita semua tanggung, kita semua terima. Jadi kita dikatakan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu seperti yang aneh, yang unik, yang khas. Ya, ketika kita tahu bahwa orang tua Yohanes, Elizabeth dan Zakarias adalah pribadi yang hampir tidak mungkin untuk melahirkan. Ya. Sesuatu yang secara natural, secara alamiah tidak bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi sekali lagi, nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia pencipta, Dia bisa melakukan apapun yang Dia rencanakan untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Dan itu yang harus menjadi kesadaran batin kita yang terdalam. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Maka harapan-harapan yang demikian membawa kita untuk bersandar kepada Tuhan. Dan sekarang juga ketika saatnya untuk disunat Yohanes Pembaptis, maka terjadi sesuatu, yaitu sunat bagi orang Yahudi adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Ya, tanda kesetiaan Allah kepada manusia yang tak lekang oleh waktu, oleh situasi, oleh apapun. Nah, di saat seperti itulah orang Yahudi memberi nama atau mendapat nama. Bayi yang disunat itu mendapat nama. Maka secara alamiah juga nama yang harus diberikan adalah Zakaria seperti nama ayahnya. Karena patrilineal, jadi nama ayah menjadi nama yang diturunkan kepada anak-anak. Seperti halnya orang Batak, nama ayahnya si Hombing, Simbolon, Raja Gugu dan seterusnya, nama dari garis ayah. Tetapi menarik bahwa Zakaria tidak mengendaki nama itu, karena dia sudah mendapat nama dari Tuhan, namanya Yohanes. Ya. Nah, inilah yang menjadi tradisi gereja yang sudah lama sekali, bahwa kenapa anak yang dibaptis diberi nama orang kudus. Jadi kita mau menunjukkan bahwa orang tua memang ya menjadi saluran penciptaan. Kita semua diciptakan lewat orang tua kita. Tetapi diciptakan baru, tetapi diselamatkan dengan baptisan. Ya. Jadi inilah dalam tradisi hidup membiara, maka ada nama baru yang diberikan, Maria, Yosef, Santa Santo dan seterusnya. Ketika kita dibaptis kita juga diberi nama. Ya, jadi ini nama yang dari Tuhan, ya, yang mau menunjukkan kepada kita Allah mempunyai rencana, mimpinya kepada kita semua, supaya mimpi Allah itu terwujud. Ya, dan inilah yang menjadi panggilan kita, supaya kita mewujudkan nama indah yang Tuhan berikan itu kepada kita semua. Semoga nama baptis yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada kita, dapat menguatkan kita, kita dapat memaknainya, dapat menjalankannya, dapat mewujudkannya rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Dan juga kenapa nama baptis Yohanes, Julius dan segala macam, supaya nama orang kudus itu memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, memberikan
tuntunan, memberikan bimbingan kepada kita yang memakai nama itu. Maka saudaraku terkasih, banggalah kita sebagai orang Katolik yang dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Tetapi yang penting adalah kita mewujudkan keputraan, keanakan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pada waktu kita dibaptis, kita diberi anugerah sebagai anak. Seperti Yesus anak Allah, Anda juga dan saya adalah anak Allah. Yang kedua, pada waktu dibaptis dosa asal kita dihapus. Kita diberi kesempatan untuk menghayati keputraan tadi seperti Yesus. Dosa asal kita dihapus. Kemudian kita diajak masuk ke dalam kumpulan komunio yang kita sebut dengan gereja. Maka keterlibatan di dalam kita dalam gereja itu menjadi suatu tanda kekuatan kita, ya. Keterlibatan kita di dalam gereja merupakan suatu kekuatan, suatu komunitas di mana saling tolong menolong, saling mendoakan, saling bekerja sama untuk mewujudkan cinta kasih Allah. Ya. Jadi karena itulah maka saudaraku, mari kita hayati panggilan kita untuk menjadi kudus, ya, untuk menjadi suci, untuk menjadi baik karena baptisan yang kita terima itu. Dan itulah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Dia dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita semua dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Semoga lewat Anda orang semakin mengenal Yesus, mencintai Yesus, mengimani Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Sang Penebus bagi umat manusia. Tuhan memberkati Anda dan kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.